Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 10 Oktober 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-34 dalam pembahasan qada salat yang tertinggal dengan tertib. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada 5 ikhwah untuk mentasmi al-matan, dan yang tidak hafal siap-siap asoli mana asok. Hendak ya Hudzaifah, Mura, Nasr, Rahmat, Muhammad, Hafidtah, Abdurrahman, alas, yalah, seri. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifati al-masjid فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أفرغ دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دلوك من ماء فأفرغه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تامر عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن مديني رضي الله عنه وقال سفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الذي يخيل إليه وأنه يجب شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المدح وغيره. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فاستحيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بالمدح مني فامرت بمقدام بن اسود فاساله فقال يغسل ذكره وتوضا، والبخاري يغسل ذكرك توضا، وللمسلم توضأ وامضى فردك. Yalah, seri. Ta'al huna. Ba'da. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Hudzaifah bin Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fabala wa tawadda'a wa masaha ala fakhri. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداحا فاستحيت ليفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته مني فأمرت المقداد بن أسود فقال له
فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ يغسل ذكرك وتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك. Bismillah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah, setiap hari kalian mentasmi al-matan. Baik matan akidah, matan hadis, al-Bukhari, matan fikih, Umdatil Ahkam, dan yang lainnya. Ini adalah kenikmatan dari Allah yang harus kalian syukuri. Maka setiap hari berapa dari matan yang kalian hafal. Dan selain itu, di pagi hari kalian mentasmi Al-Quran. Maka janganlah diganggu hafalan-hafalan kalian yang baik ini dengan HP-HP kalian yang sibuk melihat sesuatu yang diharamkan menjadi hilang hafalannya. Atau melalaikan waktu dengan melihat animasi dan sebagainya. Ataupun membuang-buang waktu main game. Maka insya Allah ke depannya yang mempunyai HP akan diambil syarihahnya, tinggal HP-nya untuk merekam pelajaran, maka baik. Bismillah, kita masuk kepada matan dari Umdatil Ahkam, yang mana pada kesempatan pertemuan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-34. Dan pembahasan pada kesempatan malam ini membahas tentang permasalahan mengqadha salat yang tertinggal dan pengqadhaannya harus sesuai ketertiban. Maknanya duhur sebelum asar, asar sebelum maghrib, maghrib sebelum isya, isya sebelum fajar, afwan. Tertib seperti itu. Maka kita baca hadis yang membahas tentang permasalahan itu. Hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam Umdatil Ahkam. An Jabir bin Abdullah ana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an jaa yaumal khandaqi ba'da ma gharabati syams faja'ala yasubbul kufara Quraisyin faqala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asra hatta kadati syamsu taghrubu faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallah ma salaituha wallah ma salaituha qala faqumna ila buthan fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha fasallal asra ba'da maghribati syams thumma shalla ba'daha al-maghriba. Hadis ini adalah hadis yang menjadi pembahasan kita malam ini tentang permasalahan mengqadha salat yang sudah keluar dari waktunya dan pengqadhaannya harus tertib. Asar sebelum maghrib, maghrib sebelum isya, seperti itu. Maka makna dari hadis ini barakallahu fikum, kita masuk kepada penterjemahan dari makna secara tekstual dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah seorang sahabi yang mana bapaknya meninggal di perang Uhud. Maka dia termasuk dari sahabi yang kecil. Bapaknya seorang sahabi pula. Maka di saat bapaknya meninggal di perang Uhud, dia mempunyai putri-putri ataupun putri bapaknya ataupun adik-adik perempuan yang banyak. Di riwayat 7, di riwayat 9. Dan dia anak terbesar. Terbayang bagaimana dia menjadi tumpuan dari keluarganya.
Maka dari keutamaan Jabir bin Abdullah disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Jabir, di saat aku menikah, Nabi mendengar khobar tentang nikahku. Maka Nabi menanyakan, hal tazawwajta ya Jabir? Na'am, tazawwajtu ya Rasulullah. Bikran am thayyiba? Apakah kamu menikahi perawan ataupun menikahi janda? Maka dikatakan, aku menikahi perawan. Aku menikahi janda. Hala tazawwajta jariyatan tula'ibuha. Kenapa kamu tidak menikahi perawan yang kamu bisa bermanja-manja padanya? Maka di sini keutamaan perawan, Jabir bisa bermanja-manja dengannya dan dia akan sangat cinta kepada suaminya yang baru pertama kali dia mengetahui laki-laki. Ini secara fitrah. Adapun perempuan perawan di era now, maka dia mempunyai pacar dan waktu SMA saja pacarnya sudah 4. Kemudian kuliah, suasana baru, pacaran lagi. Di tahun pertama bersama, mempunyai pacar. Masuk jurusan, dikhususkan ke jurusan elektro, jurusan kimia, jurusan farmasi, jurusan art and design, seni dan desain. Maka punya pacar lagi. Akhirnya sebelum menikah, sudah kenal 10 laki-laki. Maka di sini tidak bisa seperti hadis ini. Hala jariyatun tula'ibuha watal abubika. Maka tidak ada. Karena sudah kenyang dari 10 pacar yang memacarinya. Apalagi bunting dari mereka. Iya dan billah. Itulah perempuan era now. Adapun perempuan di zaman dahulu maka benar-benar perawan pure 100%. Dan ini keutamaan dengan menikahi seorang perawan, maka ditanyakan kenapa Jabir tidak menikahi perawan. Itu yang jadi masalah. Kemudian dia berhujjah, ya Rasulullah, mata Abdullah, meninggal Abdullah, yakni bapaknya, Jabir bin Abdullah berarti bapaknya Abdullah, dia meninggal di perang Uhud meninggalkan 9 putri. Dan aku menikahi janda untuk mengurusi mereka. Maka ini suatu jawaban yang sangat indah. Maka Nabi mendoakannya, idan barakallahu lak. Kalau begitu, semoga Allah memberkahi kamu. Maka Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, ja'a yaumal khandaq. Pada kesempatan itu, pada perang Khandaq. Dan perang Khandaq, barakallahu fikum, diistilahkan di dalam Al-Quran dengan Yaumul Ahzab. Dinamakan Yaumul Ahzab karena berkelompok membuat collaboration dari orang-orang kufar musyrik Quraisy dengan musyrik Arab yang lainnya. Dan dinamakan perang Khandaq seperti di hadis ini, Yaumul Khandaq, maknanya parit karena kaum muslimin membuat parit yang besar agar pasukan infanteri dari kelompok kufar tidak bisa merayap ataupun melompat dan lari, dan begitu pun bahkan pasukan kavaleri, kuda-kuda perang mereka tidak bisa lewat masuk kepada kota Madinah. Maka pada saat itu terbayang kota Madinah yang besar akan diserbu sekitar 10.000 lebih dari orang-orang kufar, maka mereka mempertahankan diri para sahabat dan nabinya dengan membuat parit. Terbayang bagaimana membuat parit pada saat itu. Tidak ada mesin-mesin besar. Tidak ada traktor. Tidak ada juga mesin-mesin berat dari Caterpillar atau yang lainnya. Maka hanya dengan tangan. Maka akhirnya perbuatan itu membuat sibuk kaum muslimin. Karena ada deadline, beberapa hari lagi kelompok kufar akan menyerbu Madinah. Maka mereka bekerja keras, hard work, untuk membuat Khandaq, membuat
parit yang besar. Maka inilah penamaan dari Yaumul Khandaq dan di Al-Quran dinamakan Yaumul Ahzab. Maka akhirnya datanglah Umar kepada Nabi ba'da ma gharabati syams faja'ala yasubbu kufara Quraisyin. Maka dia mendatangi Nabi di saat hampir mendekati waktu maghrib. Maka di sini dia mencela kelompok kufar Quraisy. Dari sini faidah pertama bahwa mawaqitu as-shalah telah kita lewati. Di antaranya adalah selesainya sholat asar dengan masuknya mentari ke ufuk barat. Masuk kepada titik cakrawala di ufuk barat berarti telah selesai waktu asar. Dan begitupun faidah faja'ala yasubu kufar Quraisy menjadi pendalilan boleh kita mencela dan bahkan melaknat secara umum, tetapi orang-orang kufar seperti di sini dicela kufar Quraisy dan diriwayat semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka api neraka, dan diriwayat melaknat mereka. Maka melaknat secara umum boleh. Yang tidak boleh melaknat secara khusus, person tidak boleh, apalagi yang masih hidup. Karena kita tidak mengetahui, mungkin mereka mendapatkan hidayah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka berkata Umar, ya Rasulullah, makitu usalliyal asra hatta kadati syamsu taghrub. Ya Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat asar, bahkan mentari sudah hampir tenggelam. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, wallah ma shallaituha. Maka demi Allah aku pun belum melaksanakan sholat asar itu. Di sini menjadi pendalilan boleh seseorang bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah seperti qadaya, karena ada beberapa perkara sumpah itu kita diminta. Kapan? Jika datang seseorang hakim ingin menghakimi dari perkara yang dijadikan persengketaan, seperti datang seseorang kepada qadhi bahwa si fulan mengambil tanah saya, si fulan mencuri harta saya, si fulan mengatakan bahwa saya pezina tanpa bukti. Nah, di sini masuk kepada qadhf nanti, dijilid dan yang lainnya. Maka di saat seseorang didatangi oleh qadhi karena suatu perkara yang dilemparkan kepada dirinya, maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, al-mudda'i alaihil bayyinah wal mudda'i alaih al-yamin. Maknanya seseorang di saat mengadu kepada polisi di zaman sekarang atau kepada qadhi di zaman dulu tentang peristiwa yang ada, maka akan ditanya, apakah kamu mempunyai saksi? Maka jika mempunyai saksi, bisa diperiksa. Bisa diiqamatil hujjah. Bisa ditegakkan hujjah. Namun, jika mudda'i tidak mempunyai saksi, mengatakan si fulan mengambil tanah saya, mana saksinya? Mungkin dia juga punya surat tanah. Si fulan telah melaksanakan pengumpatan kepada saya, mengatakan saya pezina. Wah, ini masuk kepada qadhf. Mana buktinya? Maka tidak ada saksi, tidak ada bukti. Maka di dalam syariat fa'alal mudda'i alaih bil yamin. Maka disuruh untuk bersumpah. Maka ditanya, dia dibawa kepada qadhi. Orang ini mengatakan kamu melaksanakan demikian dan demikian. Benar apa tidak? Nah, di sini diminta sumpah. Maka dia katakan, wallah, aku tidak melaksanakan yang demikian. Maka di sini seorang qadhi akhirnya mengambil hukum fulan ini selamat dari tuduhan.
Pertama, karena dia bersumpah, dan sumpah di sini dipakai dikarenakan tidak ada bayinah, tidak ada bukti. Maka inilah keadaan tentang sumpah yang pertama. Sumpah yang kedua, boleh dilakukan dan harus menyebut nama Allah untuk taukid, perkara yang menguatkan. Dan ini yang zahir ucapan Nabi. Di sini Nabi mengatakan, wallahi ma shallaituha. Demi Allah, aku pun belum salat kepada Umar. Di saat Umar mengadu, wallah, aku pun belum salat, seperti itu. Qala fakumna ila Buthan. Maka kami setelah itu bangunlah, berkumpul kepada Buthan. Buthan adalah padang yang ada di Madinah, dan diumumkan atau disifatkan umum Buthan adalah padang yang luas. Maknanya tempat yang luas. Sehingga para sahabat ada berapa? Wallahu alam, di atas ratusan. Yang mana mereka menggali parit, semuanya berbaris untuk melaksanakan salat. Itu maknanya. Fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha. Maka Nabi berwudu untuk salat dan kami pun melaksanakan wudu untuk salat. Di sini menjadi pendalilan pula dari segi fikih bahwa salat itu syarat, wudu itu syarat untuk melaksanakan salat. Karena di sini Nabi melaksanakan wudu dan para sahabat melaksanakan wudu, padahal pada waktu itu sudah masuk waktu maghrib. Butuh cepat-cepat, namun wudu tetap harus dilaksanakan. Itu maknanya. Sehingga wudu itu syarat, seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la salata ataupun la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak diterima salat seseorang jika dia berhadas sampai dia itu berwudu. Kemudian disebutkan fasallal asra ba'da maghribati syamsu tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Ini poin pendalilan dari permasalahan pertama, fasallal asra. Boleh seseorang mengqadha salat yang sudah keluar dari waktunya dengan catatan tidak disengaja. Seperti di dalam kasus ini, mereka disibukkan karena orang-orang kufar akan datang kepada mereka. Dan tentunya malam hari mereka beristirahat. Dan wallahu a'lam, kebanyakan di zaman dulu perang muwajahah itu ada aturannya. Tidak boleh berperang di malam hari. Sehingga pertempuran hari pertama, maknanya mereka berkumpul, ditiupkan serunai di awal hari. Wallahu alam, mungkin baru terkumpul jam 8, jam 9, maka di siang hari. Kemudian menjelang maghrib, ditiupkan tanda oleh mereka, sangkakala, bahwa perang telah selesai. Tinggal diambil bangkai-bangkai dari saudara-saudaranya, dan seterusnya. Maka malam itu tidak ada. Maka ini yang juga menjadi zahir, bahwa Nabi terus bekerja siang itu sampai batas malam maghrib, yakni. Karena apa? Karena dengan malam itu mereka tidak akan masuk. Berbeda dengan di zaman sekarang. Di zaman sekarang pertempuran terus siang malam. Tidak ada adab dan waktu. Maka di sini fasal al-asra, poinnya adalah mengganti salat asar yang hilang ba'da maghribati syams, yang mana salat asar di luar waktunya. Karena waktunya sebelum maghrib, maka di sini sudah masuk maghrib, melaksanakan salat asar. Tsumma shalla ba'dahal maghrib. Di sini faidah yang kedua apa? Dalam permasalahan menjamak salat di saat mengqadha asar, maka asar didahulukan. Baru setelah itu maghrib. Maka inilah dari lafaz hadis yang kita bisa artikan secara tekstual, dan di dalam hadis ini banyak sekali faidahnya. Dari faidah yang telah kami sebutkan, bahwa wajibnya mengqadha itu harus, karena dia telah termasuk dari hutang.
lalu telah habis waktunya tetap dibayar. Maka tadi alasannya boleh qada itu dengan alasan yang syar'i. Pertama, tersibukkan seperti tadi. Kedua, musafir. Maka musafir mengqada waktunya itu bahkan dijama ada syar'inya. Seperti hadis yang banyak, diantaranya yang akan kami bacakan hadis Anas muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad SAW kata Anas, "Idza safara qabla zawal yajma'a dhuhr wal asr fi waqtil asr." Maka ini menjadi pendalilan tentang pengqadaan waktu zuhur di waktu asr. Dan tetap di sini dilaksanakan tartib. Zuhur dulu, kemudian asr. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan wajibnya bagi sholat yang sudah hilang waktunya untuk tetap diqadha, sehingga dibayar sholat asarnya kemudian maghrib. Dan begitupun permasalahan qadha ini masyru' dengan catatan dia itu memang musafir, yang kedua disibukkan dengan perkara yang genting seperti kasusnya membuat parit bagi Nabi dan para sahabatnya, dan yang ketiga bisa jadi lupa. Dan ini namanya juga manusia, al-insan, bisa lupa dan tertidur. Seperti banyak ikhwah yang mana mereka tertidur dari sholat fajr. Bangun jam 6. Semua orang di masjid sudah keluar, dia baru bangun. Maka mengqadha tetap. Maka ini pendalilan tentang wajibnya qadha. Dan pengqadhaan di sini tidak dalam keadaan sengaja. Adapun dalam keadaan sengaja seperti orang-orang yang terfitnah dengan dunianya, mendengar adzan zuhur dan dia sedang menderes karet ataupun panen sawit, dan tidak ada dari dirinya perasaan untuk melaksanakan sholat, dan takut ketinggalan, cuek. Mendengar adzan, mendengar iqamah, cuek. Setelah mereka selesai ba'dal asr dari tugas mereka, akhirnya mereka lenggang kangkung, tidak melaksanakan sholat duhur. Seperti ini, jika mereka ingin mengqadha pun, maka di dalam syariat tidak ada qadha bagi mereka orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Dan pada dalil ini pun, hadis ini menjadi pendalilan tartib. Taqdimul ghaibah alal hadirah fil qadha. Maknanya mendahulukan al-ghaibah yang telah lewat dan mengakhirkan yang masih di dalam waktu. Maka Nabi masih di dalam waktu maghrib. Yang telah hilang asar, maka asar dulu yang telah hilang waktunya, kemudian maghrib. Dan di sini pun menjadi pendalilan seperti kami sebutkan, bolehnya mendoakan kepada orang-orang kafir musyrik yang bersifat zalim, keburukan atas mereka. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Naktafi ila huna, barakallahu fikum.